Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pengantar manajemen proyek teknologi informasi. Kali ini tentang project constraint. Apa itu project constraint? Ya, batasan daripada suatu proyek. Ada 3 parameter yang merupakan batasan daripada suatu proyek, yaitu yang pertama adalah scope atau ruang lingkup. Kemudian yang kedua adalah cost atau biaya atau budget. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Nah, yang mana ketiga parameter ini akan berhubungan dengan atau berkaitan dengan kualitas daripada suatu proyek. Bisa kita pahami dengan mudah ya bahwa hubungan antara satu parameter dengan parameter yang lain untuk batasan proyek ini adalah berbanding lurus ya. Semakin besar ruang lingkup pekerjaan daripada suatu proyek, tentunya akan berakibat semakin besar pula biaya yang dibutuhkan dan waktu yang diperlukan untuk pengerjaannya pun juga akan semakin besar. Ya. Project constraint dikenal juga dengan istilah triple constraint. Project constraint merupakan pondasi dari sebuah proyek dan perlu dikelola oleh manajer proyek supaya proyek dapat berjalan dengan baik. Ya. Nah, pengelolaan proyek akan sulit dilakukan apabila tidak ada informasi mengenai ruang lingkup, biaya, dan waktu. Jadi, ketiga parameter ini adalah saling berhubungan, gitu ya. Oke, project constraint saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Contoh, proyek aplikasi atau sistem yang memiliki ruang lingkup yang kompleks tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu pengerjaan yang lebih panjang. Nah, dengan memperhatikan 3 elemen project constraint, seorang manajer project dapat memutuskan suatu hal terkait dengan project dengan lebih baik. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan ya. Misal contoh, suatu proyek telah berjalan setengah jalan. Tiba-tiba, mitra menginginkan proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Maka bagaimana ini solusinya ya? Nah, dengan mengacu dari project constraint, maka manajer project dapat menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, bagaimana mengatasi masalah yang tadi? Nah, tentunya solusi pertama yaitu dengan menambah sumber daya yang diperlukan ya, yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap biaya proyek. Ya, karena tadi dikatakan bahwa mitra menginginkan proyek dapat diselesaikan lebih cepat. Tentunya yang harus dilakukan oleh manajer adalah menambah sumber daya yang diperlukan ya untuk pengerjaan proyek akan lebih cepat. Nah, hal ini tentunya otomatis berpengaruh terhadap biaya proyek. Itu solusi yang pertama. Untuk solusi selanjutnya, jika yang pertama ini tidak disetujui adalah bagaimana? Artinya adalah bahwa harapannya tadi mitra menginginkan proyek lebih cepat, maka tentunya ya ruang lingkup proyek yang kemudian diperkecil begitu ya. Jadi solusi kedua adalah dengan memperkecil skop daripada proyek agar kemudian tadi bisa dikerjakan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Nah, tentunya ini adalah semua dengan persetujuan daripada mitra. Oke, begitu ya. Nah, kemudian ada beberapa tools yang digunakan untuk mengelola project constraint ya. Jadi yang tadi ada 3 parameter untuk project constraint. Ada time atau waktu, ada scope, dan ada juga cost ya. Nah, di sini nanti kita akan coba mempelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk mengelola waktu, untuk manajemen waktu kita di sini akan bisa menggunakan PERT chart atau Gantt chart untuk memanage lingkup pengerjaan daripada project atau scope ya. Ini ada WBS ya, Work Breakdown Structure atau Project Requirement. Untuk memanage biaya ada Project Cost Estimation atau Cash Flow Report ya. Contohnya seperti ini ya untuk yang Gantt chart.
Jadi di sini adalah merupakan manajemen waktu penyelesaian daripada project ya. Jadi ini misalnya adalah tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan dalam pengerjaan suatu project. Kemudian ini adalah kalendernya ya, penjadwalannya. Kapan kita akan mengerjakan pekerjaan ini, kapan kemudian pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat dengan kalender ini. Kemudian WBS. Nah, tadi bagaimana memanage lingkup ya, scope daripada project. Contoh ini ya, untuk pembangunan software ya, software development and implementasi ya. Jadi untuk pengembangan software ada beberapa hal yang harus dilakukan misalnya. Ya, apa-apa saja. Misalnya untuk evaluate requirements ya, untuk mengevaluasi persyaratan, untuk desain, untuk research and developnya, untuk pembangunannya, untuk testingnya, dan untuk instalasinya. Ya, di sini bisa dibagi lagi menjadi beberapa tahap yang lebih kecil ya. Jadi misalkan untuk tahap desain ada function design dan system design. Ya. Kemudian untuk research and develop ada module definition, ada bagaimana merancang, mendefinisikan interface, bagaimana codingnya ya. Untuk testing ada tahapan apa saja yang dilakukan pada saat testing gitu ya. Nah ini adalah tools yang bisa digunakan untuk kita bisa memanage ruang lingkup daripada pekerjaan daripada suatu project. Kemudian untuk bagaimana memanage biaya, itu juga bisa dinyatakan dengan ini project cost estimation ya. Artinya di sini sudah didefinisikan kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang diperlukan ya, apa-apa saja, kemudian nanti masing-masing dinyatakan dengan poin-poin ya, nilai nominal-nominal kebutuhan dari misalkan ini software, untuk license softwarenya berapa, untuk software developmentnya berapa gitu ya, untuk testingnya berapa. Nah seperti itu, nanti ini kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian nah itu tadi 3 batasan project ya, triple constraint, project constraint. Ternyata ini ada lagi yang baru ya, new project constraint yang muncul. Apa itu ya? Bahwa Project Management Institute beranggapan bahwa 3 project constraint tadi sudah tidak merepresentasikan realita di lapangan. Ternyata tidak cukup ya untuk 3 parameter tadi. Bahwa di realita di lapangan, seorang manajer project tidak hanya mengurusi ruang lingkup, biaya dan waktu saja. Ternyata ada lagi yang perlu diperhatikan oleh manajer project pada saat pengerjaan projectnya ya. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang munculnya project constraint yang baru. Oke, ini yang lama ya. Ini yang lama dengan 3 parameter, scope, kemudian cost dan time. Nah, kemudian yang baru, ternyata ada 3 tambahan ya, ada 3 tambahan constraint lainnya. Ya, kita lihat di sini ada quality, ada benefit, dan ada risk. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Jadi menurut Project Management Body of Knowledge terdapat 6 project constraint yang baru. Bahwa ini yang pertama tadi ya, bahwa scope adalah terkait dengan ruang lingkup, ukuran, dan kompleksitas daripada proyek. Kemudian cost terkait dengan budget yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Time adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Ini adalah 3 batasan yang sebelumnya. Nah, batasan yang baru, project constraint baru adalah quality. Bagaimana fokus kepada karakteristik dari luaran daripada suatu project ya. Jadi kualitas. Kemudian benefit, bagaimana merepresentasikan value dari proyek bagi mitra. Jadi nilai lebih ya, benefit, nilai lebih. Kemudian risk ya, bahwa akan adanya resiko-resiko ya, atau kemungkinan terjadinya suatu hal yang mempengaruhi proyek. Nah, ini adalah 6 project constraint ya, batasan-batasan daripada suatu project.
Oke. Selanjutnya, project stakeholder. Apa itu project stakeholder? Ya, project stakeholder adalah para pemangku kepentingan dari sebuah project. Project stakeholder juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang terlibat ataupun yang terkena pengaruh atau dampak dari sebuah project. Jadi ada dua kategori ya, orang yang terlibat dalam suatu project atau juga orang yang terkena pengaruh, yang ikut merasakan dampak daripada project tersebut ya. Nah, siapa saja yang termasuk project stakeholder? Tentunya, nah yang pertama di sini adalah project sponsor ya. Jadi pihak-pihak yang mensponsori project itu bisa dilakukan ya. Bisa jadi bahwa project itu dikerjakan karena ada bantuan pendanaan misalnya ya, bantuan pendanaan dari pihak luar. Jadi bisa jadi bahwa pendanaan tidak mesti dari internalnya si pemberi project, tapi mereka juga bisa mendapatkan pendanaan dari luar untuk mengerjakan project tersebut gitu ya, sehingga dikatakan dia project sponsor. Kemudian ada project manager, ini jelas adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pada suatu project. Kemudian tim daripada project tersebut ya, ini internal yang mengerjakan projectnya. Kemudian adalah supporting staff yang ada dalam project team tadi. Kemudian ada customersnya ya, customersnya, pelanggannya, ada usernya. Ya, customer adalah orang yang memberikan project ya, usernya adalah pengguna daripada project yang dikerjakan begitu ya. Kemudian ada supplier. Nah, suppliernya adalah pihak yang menyuplai ya, pihak yang menyediakan sarana prasarana yang diperlukan untuk project tadi. Kemudian juga termasuk ternyata adalah project competitors ya. Jadi project competitorsnya adalah pesaing-pesaing daripada project tadi ya, yang kemudian ternyata ini juga project competitornya juga merupakan pihak yang merasakan dampak gitu ya dari berlangsungnya suatu project ya. Oke, bisa dipahami ya untuk project stakeholder. Project manager harus dapat mengidentifikasi dan memahami keinginan dari para stakeholder supaya dapat memenuhi ekspektasi mereka. Ya, terutama tadi ya, customer dan user daripada project tersebut. Oke, selanjutnya project life cycle. Ini adalah siklus hidup project. Ini dimulai dari inisiasi, persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian ya. Ini standar ya. Nah, yang terakhir untuk materi kali ini adalah perbedaan antara manajemen project dan manajemen produk ya, manajemen project dan manajemen produk. Nah, di sini kita lihat perbedaannya adalah dari beberapa kriteria. Pemimpinnya kalau untuk manajemen project adalah manajer project, kalau di manajemen produk adalah manajer produk ya. Ini dari sisi nama. Nah, tujuannya kalau untuk manajemen project ini adalah memenuhi project requirement. Jadi bagaimana project manager bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada project yang sudah disepakati dan menyelesaikannya sesuai dengan batasan project. Ya. Nah, itu manajemen project. Sedangkan manajemen produk adalah product manager tadi itu mengembangkan produk ya. Jadi mengembangkan produk dengan memperhatikan rencana strategis, marketing, dan analisis konsumen. Jadi beda ya, sudut pandangnya berbeda. Kalau manajemen project ini mengerjakan project sesuai dengan batasan-batasan, sedangkan manajer produk atau manajemen produk ini orientasinya adalah langsung mengerjakan suatu produk ya, dengan memperhatikan rencana-rencana strategis, marketing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang lain dari sisi aktivitas, untuk manajemen project membagi project ke dalam beberapa aktivitas kecil, sedangkan manajer produk di sini untuk mengembangkan produknya perlu melakukan riset-riset ya dan kajian dari produk yang sudah ada.
Dan kemudian selanjutnya di sini merencanakan timeline. Jadi manajer produk itu pasti akan mengerjakan project sesuai dengan waktu yang sudah disepakati ya, timeline. Sedangkan kalau di manajer produk itu orientasinya adalah menentukan visi dari para produknya. Ya. Kemudian dan selanjutnya ini adalah mengalokasikan budget atau sumber daya, artinya suatu project itu sudah jelas ada anggarannya ya. Sedangkan di sini adalah pada manajer produk, bagaimana manajer produk bisa mengkomunikasikan produk itu ya, menyampaikan, mengiklankan misalnya ya, atau mensosialisasikan produk kepada stakeholder nantinya ya. Kemudian selanjutnya memonitor penyelesaian aktivitas ya. Kemudian di sini manajer produk merancang rencana strategis dan seterusnya ya. Oke. Secara mudahnya adalah perbedaan antara manajemen project dan manajemen produk adalah project management bertujuan untuk memenuhi project requirement yang spesifik dan menyelesaikannya dalam batasan atau project constraint yang telah ditentukan. Sedangkan product management berfokus kepada pengembangan produk, penetrasi, dan kontinuitas produk di pasar. Oke, begitu ya perbedaan antara manajemen project dan manajemen produk. Oke, cukup untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.